Sebangun Nur. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mengabsen kalian. Ada yang tidak hadir? Ada. Semoga diberi kesembuhan. Amin. Untuk melanjutkan. Ada Ananda Nela, disilakan untuk membacakan doa. Teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil mahaman yang mudah. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Yang kedua, jemaah. Apa yang dimaksud dengan salat berjamaah? Ada yang bisa jawab? Sholat berjamaah itu adalah sholat yang melebihi dari 2 orang. Ini kita juga akan membahas tentang salat. Begitu pentingnya salat, karena salat adalah amalan yang paling pertama nanti dihisab di hari kemudian. Salat apabila diibaratkan sebuah benang, maka salat ini adalah tiangnya. Barang siapa yang berani meninggalkan salat, maka dia telah berusaha meruntuhkan agamanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita keringanan apabila terkendala melakukan salat, seperti dalam perjalanan kita dalam keadaan sakit ataukah dalam keadaan takut seperti peperangan, maka Allah memberi kita kemudahan seperti melakukan salat jamaah, kedua salat asar, dan yang ketiga salat jamaah asar. Anakku sekalian, materi kita kali ini ada 3. Yang pembelajaran kita yaitu dapat menganalisis ketentuan salat jamaah dan salat asar. Tujuan pembelajaran kita kali ini dapat menganalisis ketentuan salat jamaah dan salat asar, membangun pola hidup teratur dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, menjelaskan pengertian salat jamaah dan salat asar. Yang kedua, mengidentifikasi salat-salat yang bisa dijamaah dan bisa dikasar. Dan yang ketiga, mengklasifikasi macam-macam salat jamaah dan salat asar. Apa pentingnya mempelajari salat jamaah, mempelajari salat asar? Bagaimanakah kita melakukan salat apabila kita dalam keadaan sakit, ataukah kita dalam keadaan perjalanan jauh? Bagaimana kita melakukan salat? Yang akan kita pelajari pada kesempatan kita. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar dengan metode discovery learning. Apa itu discovery learning? Anak-anakku sekalian akan diberi materi berupa buku paket serta lembaran kerja. Diuraikan apa saja ketentuan yang berlaku pada salat jamaah, salat kasar, dan salat jamaah kasar. Maka sebelum kita mulai, kita akan membagi kelompok. Silakan menghitung mulai dari kanan. Yang hitungan 1 menjadi kelompok 1, yang hitungan 2 menjadi kelompok 2. Kemudian setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusi yang kalian pelajari bersama kelompok. Fahimna? Fahimna. Alhamdulillahirabbil Alamin. Silakan anak-anak
tugas diskusi. Sebelum kita mengerjakan, maka bersama-sama kita menyimak, dapat mengambil kesimpulan dari ketentuan baik yang salat qasar, salat jamak, dan salat jamak Qasar. dengan memperhatikan video di atas. Silahkan dinonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizahullah, seseorang yang melakukan bepergian jauh diperbolehkan menggabungkan kedua waktu sholat di dalam satu waktu. Penggabungan ini dinamakan dengan istilah sholat jamaah. Perbedaan antara jamaah dan qasar adalah jika jamaah berarti menghimpun dua sholat menjadi satu, sedangkan qasar adalah mengurangi jumlah rakaat sholat. Keduanya merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah untuk orang yang melakukan perjalanan jauh berdasarkan sejumlah riwayat hadis. Demikianlah tadi video yang kita saksikan bersama. Silakan Ananda telaah, simak baik-baik apa yang tadi sudah diceritakan. Kemudian diskusikan dengan temannya. Keluarkan ketentuan-ketentuan yang bisa diambil dari video tersebut. Sebelumnya saya bagikan kertas lembaran kerja beserta materi-materi yang bisa kalian tambahkan. Boleh Anda cari-cari di buku lain seperti buku tuntunan sholat dan lain sebagainya. Nah, silakan digunakan semuanya untuk mencari referensi yang ada. Karena silakan didiskusikan. Setelah kalian mendiskusikan materi tugas kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kita persilakan dari kelompok yang di tengah. Dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya ingin mempresentasikan sholat zuhur, sholat zuhur dan asar dilakukan pada waktu zuhur, sholat maghrib dan isya dilakukan pada waktu maghrib. Adapun sholat jamak takhir. Adapun jika akan melakukan sholat jamak, maka harus niat di waktu sholat yang pertama. Yang ketiga, dilakukan secara berurutan. Sehingga setelah melaksanakan sholat pertama, harus segera melaksanakan sholat yang kedua dengan hajat dan tidak menjadi kebiasaan. Itulah yang sempat saya presentasikan. Wallahu yatawalla shalihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat jamak itu adalah mengumpulkan dua sholat. Melakukan salat jamak memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama tadi menurut kelompok 2 adalah salat yang terdahulu. Misalnya salat zuhur dan asar, kita salat dulu, baru salat asar. Jadi tidak ada lagi salat sunat ba'diyah, tidak ada lagi zikir, langsung qamah. Kemudian dilanjutkan dengan salat asar. Dari pemaparan kelompok 2 tadi, ada yang ingin Perkenalkan, nama saya Zahra Nafisa. Saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah semua pada berbeda? Demikian dari saya. bagus sekali. Pertanyaan dari kelompok 1 pada kelompok 2. Ada yang bisa jawab dari kelompok 2? Silakan. Jadi, sholat jamak itu tidak ada satu sholat yang tidak boleh dijamak, yaitu sholat subuh. Jika kita menjamak
Nah, berikan aplaus kepada kelompok kita. Perjalanannya paling sekitar 16 parsa. Yang ketiga, Bagaimana cara mengkasar sholat? Ini menjawab pertanyaan dari kelompok tidak. Terus, Nah, silakan. sudah bisa ada yang perhatikan di sini tata cara sholat kasar ya? Mari kita merefleksi kembali pelajaran. Nah, silakan. mengumpulkan dua sholat fardu dalam sewaktu. Nah, bagus sekali. Yaitu meringkas sholat dari 4 rakaat ke 2 rakaat yang dikumpulkan atau digabungkan dalam satu waktu. Dua. Satu. Nah, cuaca dingin atau sudah menyimpulkan pelajaran. Oleh karena itu saya ingatkan kembali, jangan dilupa tugas yang ada di LK kerjanya. Insya Allah bentuk asesmen dalam proses pembelajaran. Kemudian kita lanjutkan dengan mempraktekkan salat jamaah, salat kasar, dan salat jamaah melalui tontonan video. Kemudian kita praktekkan bersama-sama di depan kelas. Insya Allah untuk membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna Membanggakan, bersegera semua menuju ke tempat wudhu di masjid. Hidup yang terang, yang dalam kehidupan sehari-hari.